إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mempelajari akidah Islam, salah satu kitab yang bagus untuk dijadikan referensi antara lain adalah kitab Al-Usul. Dalam kitab Al-Usul salah tiga hal pokok. Nah, ini karangan dari Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi. Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi. Di awal kitab itu beliau menyampaikan bahwa setiap orang harus mempelajari atau melakukan 4 hal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga adalah berdakwah, dan yang keempat adalah sabar. Berkaitan dengan ilmu, maka setiap orang Islam itu harus mengenal 3 hal pokok, yaitu pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam itu sendiri. Dan mengenal yang ketiga, bisa urutannya bisa berbeda. Jadi di dalam awal tulisan pertama ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, dan ma'rifatul dinul Islam. Mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama Islam. Adapun dalam penjelasannya, Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi ini beliau pertama menerangkan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua mengenal dinul Islam, mengenal agama Islam. Baru yang terakhir mengenal Nabi Muhammad SAW. Baik mengenal Allah, mengenal Nabi, ataupun mengenal agama Islam ini harus min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Artinya apa? Harus berdasarkan wahyu, tidak boleh berdasarkan ra'yu. Mengenal Allah harus berdasarkan wahyu, mengenal Nabi harus berdasarkan wahyu, termasuk mengenal dinul Islam itu sendiri, itu pun harus berdasarkan wahyu. Tidak boleh mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan ra'yu, dengan pendapat. Tidak boleh, ya. Sebab kalau kita lihat sejarah para ulama-ulama dulu, banyak orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam yang cerdas, tapi mereka itu terkena fitnah. Fitnah apa? Yang paling kecil, yang pertama adalah fitnah filsafat. Jadi orang Islam itu hancur karena mempelajari filsafat dan menerapkannya dalam mengenal Allah. Jadi mengenal Allah menggunakan filsafat. Hasilnya apa? Banyak ditemukan tokoh-tokoh Islam menjadi gila. Katanya ini ilmu yang sangat tinggi, makrifat. Akan tetapi malah membuat orang tersebut gila. Salah satu contohnya adalah ulama tokoh Islam abad ketiga Hijriah yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ini tokoh sufi dan tokoh filsafat juga. Dia
aku-akuannya, dia mengaku-ngaku dia itu jadab. Jadab itu ekstasi, keluar dari dunia kaun. Jadi kalau kita mempelajari mengenal dunia tasawuf, ada istilah kaun. Apa kaun? Makhluk. Tercantum di dalam kitab. Sebenarnya kitab ini bagus, kitab Balaghah. Ya, kitab Balaghah. Kitab Balaghah ini salah satu kitab ilmu alam yang mempelajari tiga fan ilmu. Jadi dalam satu kitab Balaghah ada 3 fan ilmu. Yang pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badi. Nah, ini sebenarnya ilmu bagus untuk lebih memahami Al-Quran lebih mendetail dengan mempelajari ilmu ma'ani, kemudian ilmu bayan, dan kemudian ilmu badi. Hanya saja disusupi oleh filsafat, disusupi oleh tasawuf. Sehingga apa? Orang yang mempelajari ilmu alat, yaitu ilmu balaghah ini, kalau tidak kalau dia tidak hati-hati bisa tergelincir menjadi ya hampir gila atau setengah gila. Karena di salah satu baitnya itu ada penyebutan, saya masih ingat dulu waktu mempelajari ilmu balaghah, yaitu kitab Jauhar Maknun. Nama kitabnya Jauhar Maknun. Silahkan kalau panjenengan mau mencari kitab Jauhar Maknun, monggo. Kalangannya pengarangnya saya kurang hafal itu pengarangnya, tapi banyak dipelajari di dalam pondok-pondok pesantren. Kitab Jauhar Maknun, ya. Monggo, itu di dalam syairnya, karena Jauhar Maknun itu ilmu alat yang mempelajari ilmu balaghah, 3 fan ilmu, ma'ani, bayan dan badi, tapi disisipi paham-paham filsafat, paham-paham tasawuf. Salah satu syairnya saya masih hafal, "Ukhrij anil kauni takun musyahida." Nah ini, keluarlah kamu dari kaun, maksudnya dari kehidupan makhluk, takun musyahida, niscaya kamu akan menjadi orang yang menyaksikan, jadi syahid. Nah, jadi kalau kita keluar dari kaun, dari makhluk, ya, kita masuk ke alam uluhiyah. Wah, hebat nah. Kita akan melihat orang-orang di muka bumi itu, kita hanya sebagai penonton. Biasanya kalau jadi penonton kan paling pintar. Kalau kita melihat permainan bola, jadi penonton, kita paling pandai. Tuh arah ke sana, bodoh arah ke sini. Nah itu kan. Ini dan yaitu kalau tidak waspada bisa masuk perangkap iblis. Ini saya bawa salah satu kitab salah seorang imam yang sangat bagus, ya. Beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan imam Ahlul Bid'ah wal Filsafat. Jadi kenalan kita selama ini mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi hanya sebagai pengakuan oleh sekelompok orang. Harus diketahui lawan daripada atau kebalikan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah artinya orang yang berpegangan kepada sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah apa saja yang dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Nah, lawan daripada sunnah itu bid'ah. Apa bid'ah? Berinovasi, mengada-ngada, muhdas, hal yang baru. Dalam hal apa? Dalam hal akidah dan dalam hal ibadah. Jadi kalau urusan akidah dan ibadah, akidah keyakinan, ibadah ritual, hablum minallah, kita tidak boleh berinovasi. Kita harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, tuntun.
Wal jamaah, apa yang dimaksud jamaah? Kelompok. Memang ada yang mengartikan al jamaah itu adalah kamu di atas kebenaran walaupun kamu seorang. Betul. Tapi kalau kita lihat makna lain juga bisa dimaknai al jamaah ini adalah jamaahnya Rasulullah SAW. Siapa jamaahnya Rasulullah? Sahabat Nabi. Lawan daripada sahabat Nabi siapa? Para filsafat, para ahli filsafat. Jadi para sahabat Nabi itu ya mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Para sahabat Nabi tidak ada yang berfilsafat. Apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah lakukan, diikuti, ittiba. Itulah para sahabat. Tidak pikir-pikir. Baik ya, jadi ahlus sunnah wal jamaah berarti adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan mengikuti para sahabat dalam memahami dinul Islam, dalam memahami agama yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, udah kita nggak usah hanya sekedar ngaku, buktikan saja kita termasuk ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Monggo ya, jangan hanya sekedar pengakuan. Wah, ini ahlus sunnah wal jamaah, benteng ahlus sunnah wal jamaah. Buktikan, jangan hanya sekedar pengakuan. Buktikan, ngikuti sunnah apa melakukan bid'ah, ngikuti sahabat Rasul apa berfilsafat. Wah, ya. Salah satu ulama yang bagus yaitu yang dijadikan rujukan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, yakni Ibnu Aqil. Fitnah terbesar yang pernah melanda orang Islam kaum muslimin adalah satu fitnah filsafat, yang kedua fitnah tasawuf. Makanya orang kan taunya yang namanya tasawuf itu apa? Islami, ya kan? Yang namanya tasawuf itu akhlak, ya, akhlak yang terpuji dan sebagainya, orang yang zuhud. Ternyata kalau kita lihat sejarah, banyak tokoh-tokoh tasawuf mereka sudah jauh melenceng dari agama Islam. Dan ini dikupas habis-habisan, salah satunya oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Talbis Iblis, perangkap setan, perangkap iblis. Ya, saya nggak menyampaikan secara detail, saya hanya mau menyampaikan tentang dinul Islam ya. Jadi ada ma'rifatullah, mengenal Allah, ada ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, dan ada mengenal Islam. Tentang Islam ini sendiri banyak orang Islam nggak mengenal. Saya akan sampaikan, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan di tempat lain, tapi di sini pun akan saya sampaikan pula. Ketahuilah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat, maka kita akan mengetahui bahwa agama Islam itu adalah satu, agama asli manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ada yang hafal? Ada yang tahu surat surat Ar-Rum ayat berapa? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, saya tunjukkan. Monggo panjenengan lihat surat Ar-Rum, kalau tidak salah ayat ke-30. Buka Al-Qur'annya, silakan. Iya. Yang ada Androidnya, monggo silakan dibuka. Ya, Pak. Ini cross check ya. Kita itu mengkaji jangan hanya jipping, tapi kita upayakan cross check. Betul apa tidak? Surat Ar-Rum surat yang berapa? 30.
Surat yang ke-30, ayatnya sama, ayat 30. Ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini. Allah menyatakan hadapkanlah wajahmu pada agama ini. Apa agama Islam? Hanifan, lurus. Fitrah Allah. Tetaplah kamu pada fitrah Allah, yaitu fitrah agama Islam ini. Allati fatarana nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia berdasarkan agama ini. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Dalam makhluk Allah semua sama. Allah ciptakan makhluk, ya, makhluk Allah itu sama apa? Fitrah Allah, yakni Islam. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang kokoh. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi asli manusia itu dilahirkan itu agamanya Islam fitrah. Tambah lagi Nabi Muhammad SAW, hadis berarti ya, mengatakan ada dua redaksi yang saya ketahui. Redaksi yang pertama, Nabi redaksinya menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Redaksi yang kedua, ini yang saya ketahui dari kitab Bukhari, menyatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Islam. Jadi fitrah di sini artinya Islam. Nanti kita tahu kelanjutan dari hadis ini. Nabi mengatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, nyimpang, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani, nyimpang jadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menyimpang jadi Majusi. Jadi aslinya manusia itu lahir fitrah, ikut-ikutan bapaknya, ikut-ikutan ibunya. Bapaknya Yahudi ikut Yahudi, bapaknya Nasrani ikutan Nasrani, bapaknya Majusi ikut Majusi, bapaknya Kejawen ikut Kejawen, apalagi ya, macam-macam. Baik, sebenarnya Islam itu agamanya seperti apa? Manusia dilahirkan itu seperti itu. Ya, saya ambil apa yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tentang definisi dinil Islam. Beliau menyatakan ad-dinul Islam, agama Islam adalah al-istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wa bara'atun minasyirki wa ahli. Islam itu ada 3 komponen. Yang pertama, Allah bersaksikan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Kita semua jawab bala, syahid. Nah, itu kan. Nah, jadi Islam itu al-istislam lillah bitauhid, pasrah kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Komponen kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Bayi itu hanya taat pada Allah. Dia menangis, dia taat kepada Allah lewat ya perintah Allah. Isap apa namanya? Ibunya ya, untuk mendapatkan makan. Siapa yang memberitahu? Siapa yang yang menunjukkan kepada bayi itu untuk menyusu kepada ibunya? Allah. Tunduk dia, bayi itu. Dan komponen yang ketiga yang tidak boleh kita lalaikan, apa? Bara'atun minasyirki wa ahli, terbebas dari kesyirikan dan ahli syirik, pelaku kesyirikan. Tidak ada bayi itu ujung-ujung langsung nyembah
patung nggak ada. Gitu kan? Ini akidah ini Islam. Jadi agama Islam itu agama asli, manusia dilahirkan. Ya, makanya beruntung kita yang dilahirkan oleh Allah melalui rahim seorang muslimah. Kenapa? Biahnya, lingkungannya kondusif. Tinggal kita mengilmui keislaman kita supaya kita jangan menjadi muslim yang keturunan ya. Tapi muslim yang muhtadin, muslim yang mendapat petunjuk. Kenapa mendapat petunjuk? Karena mencari kebenaran Islam itu sendiri. Dari mana? Dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari filsafat, bukan. Ini ya, katanya judulnya apa namanya, akidah Islam. Ya udah, saya sampaikan akidah Islam. Jangan apa Islam katakan. Udah ya, satu. Kita nih bahwa Islam itu adalah agama asli manusia. Yang menyebabkan orang itu beragama selain Islam adalah orang tuanya. Maka Allah menyatakan dengan tegas, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, agama asli manusia. Malah di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orangnya yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi ini harus diyakini oleh orang Islam. Kalau ada orang Islam kok menyatakan semua agama benar, loh, kenapa dia nggak ikut? Kenapa dia benar Islam? Terus maksa-maksa. Ya, mau intoleran, apalagi sekarang apa? Ya, kebinekaan, bukan intoleran. Sebenarnya yang nyebut intoleran itu adalah talbisul haq bil batil, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Bahasa akademiknya namanya sinkritis, pahamnya namanya sinkritisme, campur aduk. Gaduh-gaduh, lengko, lah sebagainya. Nih, ya. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran menyampaikan bahwa agama Islam itu adalah agama yang hak. Selain agama Islam tidak diterima. Yang kedua, ini saya sampaikan dua hal aja. Ini ada ceritanya nanti. Yang kedua, agama Islam itu adalah agama asli nenek moyang manusia. Ini penting untuk diperhatikan. Bukan animisme dinamisme ya? Iya, bukan animisme dinamisme. Nah, kebanyakan orang di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di apa namanya belahan bumi manapun, banyak orang keliru memahami bahwa agama nenek moyang katanya animisme dinamisme. Itu adalah kesalahan besar. Semua agama, bahkan peneliti yang namanya Karen Armstrong itu meneliti agama, semua agama. Dan dia menemukan satu hal yang sangat mengejutkan, bahwa asli manusia itu awalnya adalah monoteisme. Ya, asli manusia itu awalnya monoteisme. Apa? Percaya kepada satu Tuhan. Ini Karen Armstrong. Siapa dia? Dia dulunya seorang biarawati. Kemudian dia menjadi orang ateis. Tapi dia penasaran, mempelajari terus. Sampai sekarang ya tetap mempelajari terus, menggali agama-agama. Dan dia menyatakan dalam kitabnya, judulnya apa?
sejarah Tuhan. Oh, sejarah Tuhan ada sejarahnya ya, hebat. Nggak apa-apa, maksudnya sejarah manusia mencari Tuhan. Ternyata asli manusia awal itu monoteisme. Di dalam Al-Quran jelas. Nanti saya akan menawarkan kepada panjenengan. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan dulu manusia itu satu umat. Apa artinya? Satu keyakinan. Kemudian manusia itu saling berselisih satu sama lain. Ya, itu menjadi karakteristik manusia. Akhirnya Allah menurunkan utusan. Dan ketika Allah menurunkan utusan, dikasih tahu yang hak dan yang batil, maka manusia itu berpecah belah menjadi dua golongan besar. Ada yang iman, ada yang kafir. Ada yang nurut dengan utusan tersebut, ada yang ingkar membantah utusan tersebut. Nah kalau kita nurut, nenek moyang kita siapa? Nabi Adam alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini tercantum juga di dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi, dari mulai Nabi Adam sampai 10 kurun. Nah, mengenai 10 kurun ini ada yang menyebutkan 10 generasi, ada yang menyebutkan kurun itu artinya 100 tahun. Ini manusia itu dalam kondisi fitrah, agamanya agama Islam, menyembah hanya kepada Allah, tidak mengenal berhala, tidak mengenal patung. Tuh dari situ. Ya. Jadi sejak zaman Nabi Adam, kemudian punya anak, kemudian punya cucu, kemudian punya buyut, kemudian punya cangga, kemudian punya anak cangga sama udek-udek, anaknya siwur, gantung lah, mumet dan sebagainya. Itu 10 kurun tetap menyembah Allah, tidak ada yang mengenal adanya berhala, tidak kenal patung yang disembah, tidak kenal. Lalu kapan terjadinya asal muasalnya orang itu menyembah patung? Nah, setelah Nabi Idris, lebih tepatnya pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Idris, ya itu tetap tauhid, monoteis. Baru setelah masanya Nabi Nuh alaihissalam, ada 5 tokoh orang soleh yang disebut dalam Al-Quran surat Nuh ayat 23, nama-namanya harus kita kenal karena tercantum dalam Al-Quran. Wad, Suwa, Yahuz, Ya'ub, Nasr. Nah, ini adalah 5 orang soleh. Dalam waktu yang bersamaan ya, atau mendekati ya, waktu yang berdekatan, 5 orang soleh ini wafat. Padahal 5 orang soleh ini adalah tokoh yang sangat dikagumi, yang sangat dicintai. Kalau ada masalah apapun, nah, apa saja, orang-orang lari atau merujuk kepada 5 tokoh orang ini. Ketika 5 tokoh ini wafat, Iblis, kenal Iblis ya? Iblis itu seorang jin yang dulu waktu zamannya Nabi Adam ya, semua makhluk, malaikat ya, paling tinggi kan malaikat, disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud. Para malaikat semua sujud, semua jin sujud, kecuali ada seorang jin tongol-tongol, itulah Iblis, yang akhirnya diusir oleh Allah. Dan sebelum diusir, Iblis minta permohonan 2. Yang pertama, umurnya dipanjangkan, ditangguhkan. Dan yang kedua, dikasih kesempatan untuk menjerumuskan anak turun Adam. Nah, melihat kondisi, oh ternyata ada manusia-manusia, kelemahannya manusia itu apa? Sangat terlalu mencintai. Mencintai apa? Mencintai tokoh-tokoh itu. Oh, ini kesempatan ini. Akhirnya apa? Ya, ada yang menyebutkan ya,
Iblis menyerupai orang tua, memberitahu ini saya akan bikin patung orang-orang soleh sebagai pengingat. Asal muasalnya sebagai pengingat. Ya. Di atas kubur mereka 5 orang ini dibikin patung-patung mereka. Ya. Asalnya hanya sekedar pengingat. Ya kalau zaman sekarang kita misalkan balawan lah gitu ya. Balawan. Generasi pembuat patung wafat. Ganti generasi berikutnya. Yang asalnya hanya sekedar pengingat, mulai iblis menebarkan jerat-jeratnya kena manusia. Ya mungkin ada orang yang berdoa kepada Allah di samping patung tersebut dikabulkan oleh Allah. Hari apa? Banyak orang, saya itu berdoa di depannya patung dikabulkan. Hari apa? Orang-orang pada ikutan. Sekali 2 kali dikabulkan, berikutnya enggak. Iblis kasih tahu, oh kamu harus mengorbankan sesuatu. Sebagaimana anak Adam, Qabil dan Habil mengorbankan sesuatu. Bikin pengorbanan. Ada yang pengorbanannya berupa hasil bumi, ya, padi, gandum, sampai ternak, ya, ayamnya juga ayam yang spesial, ya. Sampai akhirnya kambing, akhirnya lagi sapi, kurang mantap onta, bahkan sampai ekstrim menjadikan pengorbanan berupa manusia. Biasanya seorang wanita yang cantik. Tapi ternyata di dalam kitab Talbis Iblis tidak hanya wanita yang cantik saja yang dikorbankan, termasuk juga pengorbanan anak-anak atau pemuda-pemuda yang gagah, pemuda-pemuda yang cerdas. Untung dengan kita lahir waktu itu. Kalau lahir waktu itu jangan mungkin yang cerdas-cerdas banget. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara apa? Pengen tahu caranya? Caranya dengan cara dibikin mabuk dulu. Setelah itu yang bujang-bujang itu yang cerdas-cerdas dibikin mabuk. Setelah mabuk baru dikorbankan sampai seperti itu. Gerakan apa yang melandasi orang itu melakukan semacam itu di depan patung-patung orang soleh? Disinilah yang namanya animisme, dinamisme muncul. Apa itu animisme, Pak? Kenal enggak? Ayo, roh-roh jahat, roh-roh halus, roh-roh jahat. Saya kasih tahu, dulu waktu kuliah itu kan dikasih tahu ya. Animisme itu berasal Latin, ya. Animos itu artinya roh. Animisme adalah isme, pemahaman adanya roh-roh yang bisa menolak bahaya atau menarik manfaat. Itu animisme. Sekarang masih ada enggak? Masih. Ya. Kalau zaman dulu saya kecil itu banyak mbah-mbah itu pada malam Jumat atau malam apa itu di atas pedaringan, tahu pedaringan ya? Kalau zaman sekarang pedaringan itu adalah resbok. Iya, resbok, pedaringan itu resbok ya, wadah beras. Ditaruh nampan, ada kembang 7 rupa, ada rokok siong, kopi pahit, kopi manis, macam-macam, sate tempe dan sebagainya. Tidak lupa kukup. Ditanya kenapa melakukan seperti itu? Oh, malam ini mbah-mbahmu pada teko. Oh, katanya seperti itu. Ini sukanya rokok siong. Di main jajan pasar. Tahu jajan pasar ya? Sampai sekarang masih ada jajan pasar. Masih ada. Masih. Berarti animisme masih ada. Masih. Pangan curut juga ini. Ditambah lagi. Ada lagi selain animisme, dinamisme. Dinamisme juga dari bahasa Latin, dari dinamos. Apa itu dinamos? Dinamos itu artinya daya atau kekuatan. Dinamos itu artinya daya atau kekuatan. Dinamisme artinya apa? Pemahaman bahwa adanya benda-benda yang mempunyai kekuatan. Sama
kekuatan yang bisa menolak bahaya atau menarik manfaat. Sampai sekarang masih ada orang yang dinamisme? Masih. Biasanya bentuknya benda-benda yang dianggap keramat sakti, ya, keris, batu akik dan sebagainya. Gimana? Tasbih, apalagi pesel, gimana? Bahkan termasuk hewan dume sing arane kebo umume warna ireng keunguan, kebo warnane kok unik, jarang warnane bule. Selamat itu tuh kebo sembarangan. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya animisme, dinamisme itu bukan hanya kepercayaan adanya roh. Semua orang yakin adanya roh. Yang namanya dinamisme tidak hanya percaya pada benda-benda punya kekuatan. Semua orang percaya adanya benda mempunyai kekuatan. Batu aja punya kekuatan, ya enggak? Nyamplong. Ya enggak lah. Ya buat bikin rumah, pondasi rumah kan kuat. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud roh, yang dimaksud benda itu bukan roh yang semacam itu, benda seperti itu, tapi benda atau roh yang bisa menolak bahaya dan menarik manfaat. Wis bahasane roh-roh sakti mondro gunung atau benda-benda keramat yang mempunyai kesaktian. Dan itulah mengapa orang-orang menyembah, mengambil berkah pada patung-patung itu, dibungkus dengan tempat yang paling lebih luas. Itu apa bungkusnya? Bungkusnya namanya paganisme. Kenalan dengan paganisme ya? Apa paganisme? Kaum pagan, penyembah batu, penyembah berhala. Jadi adanya orang nyembah berhala, nyembah patung, nyembah keris, karena percayaan animisme, dinamisme. Kalau orang yang masih normal, anak kecil contohnya, apa itu batu kok disembah-sembah? Justru orang yang tambah besar, tambah dewasa, tapi otaknya pindah, beralih, menyatakan ini bukan patung sembarangan, ini patung hebat, ini patung orang soleh. Sebagaimana orang yang normal biasa menyatakan, lah ini kan kuburan, ya sama kuburannya, satu sama lainnya sama. Tapi bagi orang yang pikirannya udah berubah, ini bukan kuburan sembarangan, ini kuburan orang hebat, keramat. Oh, ini animisme, dinamisme masuk. Nah, kalau dalam dunia akademis namanya paganisme, kalau dalam Islam namanya asyirku syirik. Dari sinilah awal muasal kesyirikan muncul. Ya. Jadi animisme, dinamisme itu bukan barang dulu, barang baru. Zaman Nabi Adam nggak kenal, zaman putunya Nabi Adam nggak kenal, bahkan canggahnya Nabi Adam nggak kenal. Baru pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam baru ada yang namanya kesyirikan, baru ada yang namanya animisme, dinamisme. Maka Allah menurunkan, mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya kembali mengikuti ajaran yang benar, ajaran Islam, ajarannya nenek moyang, ajaran Nabi Adam alaihissalam, yakni menyembah hanya kepada Allah saja. Dan perjalanan manusia seperti itu, Pak. Apa? Asalnya baik, ya, di satu waktu, nanti pada waktu berikutnya gelap. Nanti Allah munculkan, Allah utus seorang Rasul. Ada yang mengikuti Rasul, mengikuti kebenaran. Ada yang ingkar pada Rasul, ya, kufur. Allah musnahkan yang kufur, Allah selamatkan yang baik. Nanti Allah munculkan setelah kaumnya Nabi Nuh dihancurkan oleh air bah, yang selamat Allah jadikan kaum baru. Nah, biasanya kalau dalam Al-Quran pengupayakan teliti, setelah kisah Allah menceritakan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud alaihissalam, Allah munculkan dari generasi-generasi yang dulu selamat bersama Nabi Nuh alaihissalam,
Allah munculkan umat ya, kaum yang namanya kaum Ad. Sama asalnya menyembah Allah, lama menyimpang. Allah utus bagi Rasul baru, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Sama untuk mengajak kembali ke ajaran yang benar, agama Islam. Ada kaum di antara kaum Ad yang percaya dengan Hud, mengikuti Nabi Hud, banyak yang ingkar. Allah hancurkan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, dengan apa? Angin, ya kan? Dengan angin. 7 malam 8 hari. Sab'alayala wa samaniyati ayyam, ya. 7 malam 8 hari bergelimpangan. Yang selamat yang mengikuti ajakan Nabi Hud alaihissalam. Dari yang selamat ini Allah munculkan kaum baru, namanya kaum Samud. Sama asalnya kaum Samud juga bagus akidahnya, ya, menyembah hanya pada Allah. Lama menyimpang. Allah utus Rasul berikutnya, yaitu Nabi Saleh. Disebutkan bahwasanya kaum Samud itu orangnya kuat-kuat, Pak. Nah, saking kuatnya gunung batu ditotos jadi rumah. Mungkin pengalaman kaum Hud, gara-gara angin hancur bangunan mereka. Rumah-rumah mereka itu gara-gara angin hancur. Nah, ini gunung dijadikan rumah, gunung batu ditotos, diukir jadi tempat tinggal. Apa enggak hebat itu? Ya. Dan dikirakan, kita orang bakal kena angin, ya enggak? Karena kalau kena angin berarti gunungnya roboh, kan gitu. Mungkin hanya sekedar kemungkinan. Tapi tentara Allah tidak hanya angin. Ada kaumnya, yang kaum Samud yang mengikuti Nabi Saleh, kembali ke jalan yang benar. Ada yang ingkar. Allah hancurkan orang yang ingkar dengan apa? Suara. Oh, gampang sekali. Dan begitu seterusnya. Maka kita akan bisa mengambil pelajaran. Kenapa ya Allah itu mengutus para nabi itu banyak, tidak 1, 2, 3 itu, tapi banyak. Itu menunjukkan apa? Banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, terutama dari sisi akidah. Ada lagi yang penyimpangan berupa bukan akidah saja, tapi perilaku. Siapa? Kaum Sodom. Makanya kita kenal Sodomi. Kaumnya dari kaum Sodom ini Allah utus ponakan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut diperintah oleh Allah, kamu ke daerah sana, ke daerah Sodom namanya. Kenapa? Banyak kemungkaran di situ. Apa yang dilakukan? Perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, yakni jeruk makan jeruk. Nah, iya enggak? Manis sih, Pak. Jeruk makan jeruk atau apa? Pistol lawan pistol, katakan ting 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 ting. Nah, gitu ya. Jadi karena adanya penyimpangan semacam itu, Allah utus seorang Rasul. Allah utus seorang Rasul untuk apa? Mengajak, menyeru kaumnya untuk kembali ke fitrah, kembali ke agama Islam, menyembah Allah, mengikuti sunatullah. Sebagian ada yang iman, sebagian kecil, dan sebagian besar ingkar, hancurkan oleh Allah. Ya. Jadi inilah kalau kita perhatikan, oh berarti banyaknya Rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad menunjukkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Termasuk kenapa Allah itu mengutus Nabi kita Muhammad SAW itu saking nyimpangnya. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam
dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ya, melalui anak beliau yang namanya Nabi Ismail alaihissalam dan keturunan beliau, keturunan Nabi Ismail yang Nabi Ismail itu kan menikah dengan suku Jurhum gitu ya, orang yang minta izin kepada Hajar ibunya Ismail untuk tinggal di sekitar air Zam-Zam ya, yang nanti ini kita kenal dengan nama Mekah atau Bakkah. Ini selama diperintah oleh Nabi Ismail dan dilanjutkan oleh suku Jurhum, ini tetap agamanya, akidahnya agama yang lurus, yaitu apa? Mengikuti agama Nabi Ibrahim, terhindar dari kesyirikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah pergantian pimpinan dari suku Jurhum ke Bani Khuza'ah dengan pimpinannya yang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, kenal nggak Pak? Amr bin Luhai? Nggak kenal. Kenalan Pak. Ya, kita kenali jangan yang baik-baik saja. Kita kenali juga yang buruk-buruk. Tokoh munafik. Ini bukan tokoh munafik. Amr bin Luhai bukan tokoh munafik. Belum ada munafik saat itu. Amr bin Luhai ini adalah pimpinan suku Khuza'ah, Bani Khuza'ah, yang sebelum Nabi jauh sebelum Nabi lahir ya. Dia itu pimpinan Mekah saat itu, dan dia itu orang yang sangat baik sekali. Masya Allah. Tapi mempunyai dia itu pernah suatu ketika berlawan ke daerah Syria. Di situ ada kaum Amalik, waktu itu Syam atau Palestina ya, dulu namanya Syam. Syria, kita kenal Syria, itu ada kaum Amalik. Kaum Amalik ini menyembah berhala. Nah, pulang dari lawatannya ke Syria, ini membawa berhala, namanya berhala Hubal. Nah, ini berhala pertama. Lalu karena dia itu seorang pimpinan, dia itu bisa memaksa ya, mengintervensi warganya untuk mengikuti jejaknya. Nah, dan tidak ada yang menentang. Kenapa? Karena Amr bin Luhai itu tidak mengubah agama Ibrahim, tapi apa? Membuat tambahan-tambahan. Ya, membuat tambahan-tambahan yang ada pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai itu tadi munculnya pemikiran-pemikiran sesat. Ya, sampai akhirnya berpikiran bahwa kalau kita mengelilingi Ka'bah tawaf, kan sudah ada ya sama Nabi Ibrahim ya. Kalau kita tawaf, kita harus kondisinya suci, jangan menggunakan pakaian yang dari cara yang haram ya. Ini apa? Telanjang. Ya, mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Ini yang memulainya adalah Amr bin Luhai. Kalau laki-laki siang hari telanjang keliling Ka'bah, kalau perempuan malam hari. Dan dari situ banyak sekali kebobrokan sampai yang masih berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim hanya beberapa gelintir. Salah satu di antaranya ada yang bernama Zaid. Ini hanya bisa dihitung lah. Nah, dari situ ternyata Allah memunculkan seorang Rasul untuk mengembalikan agama Ibrahim kembali kepada agama yang murni semula. Jam 10 ya. Udah jam 10 ya. Asik malah. Jadi itu pasti ada kronologisnya. Bahasa mudahnya, tidak serta-merta Allah mengutus Nabi, Rasul kecuali ujuk-ujuk ya. Ada kronologisnya, ada sebab-sebabnya, dan diutusnya seorang Rasul ke tengah-tengah kaum umat manusia itu merupakan rahmat bagi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sekilas tentang perjalanan agama Islam ya. Perjalanan agama Islam dari mulai Nabi Adam sampai dengan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.